bicara di sini sekarang bisa ketawa-ketawa, bisa happy, itu aku udah melalui berdarah-darahnya tuh udah selesai Mbak Intan. Yang aku ingin tekankan kepada perempuan-perempuan di sini, sebelum kita menikah kita memang harus evaluasi dulu nih visi misi kita nih apa sih untuk menikah. Karena ternyata cinta aja tuh nggak cukup gitu. Kadang tuh kita kalau malam mau tidur tuh anakku bilang, "Ma, kita berdua ya selamanya," gitu. Assalamualaikum, apa kabar sahabat? Semoga semua sehat-sehat semuanya ya. Nah, kali ini saya Intan Elita di Titik Putih akan berbincang-bincang dengan seorang single mom yang sangat luar biasa ya, karena dia memiliki seorang putri dan perjalanan hidupnya juga menurut aku menarik ya. Menarik untuk kita pelajari sehingga kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh narasumber kita kali ini dan yang pasti kita mengambil kebaikannya. Oke, sudah ada Mbak Dia. Apa kabar Mbak Dia? Halo, Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Baik ya, Iya. oke. Mbak Dia, jadi tadi aku menceritakan sedikit nih kepada sahabat intro gitu ya, kalau Mbak Dia ini seorang single mom, punya putri usianya 6 tahun. 7 tahun. Oh 7 tahun ya, Iya. berarti sekarang kelas 2 kelas SD. 2 SD ya. Oke, mungkin tanpa bermaksud untuk mengulang kembali cerita-cerita yang mungkin kurang menyenangkan ya, tapi tentunya kan kita di sini di Titik Putih ini sebenarnya ingin belajar dari sebuah kisah hidup seseorang, Betul. sehingga itu membuat orang lain lebih menjadi kaya akan kehidupan gitu kan. Nah, boleh ceritain sedikit nggak sih, kan berarti sekarang nih Mbak Dia sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah, Betul. bagaimana bisa Mbak Dia menjalankan dua peran ini buat putri tercinta nih? Iya, oke Mbak Intan, terima kasih ya sebelumnya udah diundang ke sini. Sama-sama. Ini aku mau sharing aja sih, Ya. walaupun ini mungkin ngorek luka lama lagi nih gitu. Makanya aku bilang minta maaf It's ya. okay. Maksudnya kita kan pengen sharing ya, Betul. terutama kan di Indonesia ini banyak sekali ya single mom yang hebat, perempuan luar biasa yang hebat, bisa berperan menjadi seorang ayah dan juga seorang ibu. Jujur aku waktu pertama kali memutuskan untuk divorce itu memang berat ya. Pasti. Karena dia lelaki yang aku cintai kan, pilihan aku nih. Yang pertama pasti kan malu ya sama keluarga besar, karena kan ini pilihan aku sendiri, bukan dijodohkan. Yang kedua ada anak gitu, waktu itu anakku usia 3 bulan. Jadi waktu itu berat sekali karena di satu sisi aku pengen punya sosok suami yang bisa menjadi tulang rusuk lah ya, gitu. Tapi di pernikahan itu qadarullahnya aku nggak bahagia. Justru aku dijadikan tulang punggung gitu. Gitu. Jadi pentingnya sih memang kita yang aku ingin tekankan kepada perempuan-perempuan di sini, sebelum kita menikah kita memang harus evaluasi dulu nih visi misi kita nih apa sih untuk menikah. Karena ternyata cinta aja tuh nggak cukup gitu kan. Ini menarik sih. Ini baru pertanyaan pertama udah powerful nih ya. Bahwa ternyata menikah itu kita harus clear nih visi misi kita nih rumah tangganya mau kemana gitu ya. Karena ternyata ketika hanya berlandaskan cinta, nggak tahu mau kemana, pernikahan cuma seumur jagung. Betul, hanya 15 bulan. Nah, baru aku mau Mbak Dia, berarti kamu divorce anak kamu 3 bulan. 3 bulan. Berarti habis lahiran banget ya? Habis lahiran banget dan waktu itu posisi aku PHK ya. Jadi aku nggak punya tabungan yang cukup. Karena jujur waktu aku mengadakan resepsi pernikahan itu 70% uang aku dari tabungan aku. Gitu. Jadi dari awal sebenarnya udah ada sinyal ya? Iya, jadi waktu itu orang tua tuh nggak setuju gitu karena kan aku udah bekerja tetap, dia belum belum settle lah gitu. Tapi kan kita memaksakan nih. Jadi satu poin lagi nih Mbak, jadi kalau orang tua nggak ngasih udah deh jangan deh gitu. Belum apa-apa pelajaran hidupannya udah jelek ya. Yang udah. pertama visi misi pernikahan harus clear. Yang kedua kalau orang tua nggak ngasih restu, jangan. udah jangan ya. Udah. Tapi waktu itu karena cinta banget kali ya. Bucin ya tepatnya. Nah, ini buat kaum bucin ya harus dipelajarin. Iya, jadi memaksakan sesuatu, jadi kita memaksakan kehendak kita, bukan yang Allah tentukan gitu. Jadi kita memaksakan nih, padahal banyak banget nih tanda-tanda sign dari Allah tuh jangan gitu, tapi kan kita memaksakan. Sign-nya tuh apa sih Mbak yang kamu tuh baru sekarang gitu maksudnya, ya Allah ternyata tuh sign-nya udah banyak tapi saya abaikan.
Kira-kira sign apa tuh yang sebenarnya udah muncul tapi sama kamu kayak udahlah gitu? Iya, jadi yang pertama tuh orang tua nggak setuju, terus dipersulit ya jalan untuk menuju pernikahan. Ada aja gitu Ada ya? aja rintangannya gitu kan, dari oke. undangan cetak 2 kali gitu kan, ada aja lah keluar biaya lagi gitu kan. Akhirnya kan kita ya udah deh, karena udah cinta nih gitu kan, mengalahkan segalanya ya. Akhirnya terjadi pernikahan itu, walaupun aku tahu mamah dan ayahku nggak 100% menyetujui gitu, tapi kan ya udah bismillah deh gitu kan. Tapi ternyata lelaki yang kita harapkan nih bisa menjadi yang kita perjuangkan nih bisa menjadi imam, bisa menuntun kita nih ke jannahnya Allah gitu kan ya. Ternyata nggak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Jadi kan muncullah kekecewaan yang terus nih gitu kan tertanam di hati gitu, kok begini ya, kok gue pengennya begini kok jadinya begitu gitu kan. Banyak sekali kekecewaan yang tertumpuk, akhirnya ya udah deh mantap setelah sholat tahajud gitu kan, aku bilang nggak ada penyelesaian, nggak ada jawaban nih dari Allah gitu kan ya. Jadi ya udahlah, mungkin ini jalan yang terbaik untuk berpisah. Mbak, itu kamu kenal nggak sih sama calon suami kamu pada masa, karena maksud gue kamu nikah 15 bulan kemudian terus kamu divorce gitu ya. Tapi kamu ada masa pendekatan nggak? Ada ya. Ada, karena kan memang kalau kita kan nggak tahu ya hati manusia itu gitu kan. Jadi kan hati manusia itu kan memang bisa berubah-berubah ya gitu. Sekaligus menggambarkan ya, berarti pendekatan baik di awal. Pendekatan masa belum menikah tuh tidak menjamin kita kenal orang itu lebih dekat ya. Betul, karena dari yang pelajaran divorce yang banyak sering terjadi kan, yang aku pelajari seperti itu ya. Jadi kita tuh nggak menjamin gitu kita kenal dia lama, intensitas kita ketemunya lama tuh nggak menjamin orang itu akan menjadi baik di saat menikah nanti. Mbak, kamu kan anak bungsu ya, betul ya? Betul, aku bungsu. Dari 5 bersaudara, kakakku perempuan semua. Jadi semuanya perempuan ya? Perempuan semua. Anak bungsu itu kan karakternya kan pasti dimanja. Betul. Ya, kemudian apa-apa juga kayaknya menjadi pusat perhatian lah ya, anak bungsu si kecil ya gitu. Betul. Terus tiba-tiba dalam kehidupan nyata nih, kamu harus berdiri kaki kamu sendiri, menjadi ibu, terus sekaligus menjadi ayah dengan pengalaman yang tentu tidak mudah dilalui ya. Itu gimana tuh buat kamu bisa fight berdirinya, Mbak? Iya, ini aku bicara di sini sekarang bisa ketawa-ketawa, bisa happy. Itu aku udah melalui berdarah-darahnya tuh udah selesai, Mbak Intan. Jadi pada saat aku divorce pertama kali ya, ke kantor aja mata aku tuh yang bengkak gitu kan. Tuh teman-teman kantor nanya, "Kamu kenapa?" Nangis gitu kan. Tapi kan itu emang udah ya udah gitu, yang terjadi ya udah move on gitu kan, jalan terbaiknya. Sebagai anak bungsu aku memang waktu itu ditempa sama almarhum ayahku tuh, aku nggak boleh jadi perempuan yang menye-menye, yang cengeng, enggak. Karena kan ayahku almarhum tuh orang Sumatera ya, jadi dia ngajarin aku walaupun anak bungsu, kamu tuh harus berdiri di kaki kamu sendiri, kamu nggak boleh manja. Jadi sejak aku kuliah aku udah bisa di semester terakhir tuh aku sambil kerja, Mbak. Jadi aku walaupun bungsu, aku nggak mau ngerepotin ayah, nggak mau ngerepotin kakak-kakak. Aku bisa nih sendiri gitu. Jadi aku udah tahu nih passionku mau di mana, kerja di mana gitu. Jadi pada saat aku udah berumah tangga dan mantan suami nggak menafkahi, jadi aku udah tahu nih. Dan pada saat itu kan aku juga kena PHK ya. Jadi berbarengan semua ya? Berbarengan ya, itu ujian Allah ya yang luar biasa. Jadi di saat mau melahirkan, HR udah info kayaknya kemungkinan gaji terlambat, kemungkinan kita semua di PHK. Jadi itu udah ini banget sih ya, udah mimpi buruk banget sih. Itu gimana Mbak, kamu ngelaluin masa-masa sulit itu, boleh cerita nggak? Maksudnya kamu di PHK, rumah tangga harus berakhir. Betul. Itu pukulannya bertubi-tubi. Betul. Dan itu aku nggak punya tabungan sama sekali, Mbak. Jadi nggak punya. Paling ada untuk kebutuhan sehari-hari ya. Buat aku beli susu hamil, terus buat beli peralatan bayi gitu-gitu. Jadi akhirnya waktu itu alhamdulillahnya tuh HR itu infoin pas kandunganku usia 7 bulan. Jadi aku udah prepare kan. Jadi yang tadinya aku mau melahirkan di rumah sakit swasta yang bisa di cover oleh asuransi kantor. Jadi aku mikir nih kan. Jadi aku berpikir ya udah pakai BPJS Kesehatan kan bisa free ya, gratis. Jadi aku sampai ke situ tuh, Mbak. Mikirnya ke situ. Jadi aku bilang ke mantan suami, ya udah deh kita pakai BPJS Kesehatan aja yang gratis gitu. Apa sih momen yang membuat kamu tuh ngerasa sedih dan kepukul
at the moment? Pasti ada kan? Betul. Itu pada saat 3 bulan menikah mantan suami nggak sesuai dengan harapan kita. Aku kan pengennya kita nih berjuang bareng nih ya, dari nol bareng nih, berjuang bareng gitu kan, kita ngerintis bareng gitu. Ternyata kan aku justru dijadiin tulang punggung ya gitu. Jadi di momen itu sih kecewa, ternyata lelaki pilihan yang aku perjuangin, yang aku cintai tuh nggak sesuai ya gitu. Ternyata memang kalau Allah udah ngasih tanda, sebaiknya memang jangan sih Mbak Intan. Jadi aku menyalahkan diri aku sendiri. Aku jadi, oh ini ya jawaban dari doa-doa aku nih, jawaban dari ketidaksabaranku memilih lelaki seperti itu. Karena aku nikah juga usianya nggak tua-tua banget sih. Usia 31 tahun, mau 32 aku nikah. Gitu Mbak Intan. Lagi seneng karir-karir. Iya, jadi apa yang ayah ajarkan, almarhum ayahku ajarin untuk jadi perempuan yang struggle, yang fight sendiri, itu kepake banget gitu loh Mbak Intan. Jadi terpakai banget pada saat aku divorce. Jadi kan aku nggak ada siapa-siapa. Aku harus mengandalkan diri aku sendiri dong, nggak bisa mengandalkan orang lain. Jadi aku harus punya kemampuan. Jadi aku apply sana sini tuh pas anakku masih 2 bulan ya, apply sana sini gitu kan. Jahitan sesar juga masih perih tuh ya, kebayang. 2 bulan. Jadi aku harus punya tabungan lagi nih untuk mencukupi semua kebutuhan anak aku, bayi aku nih gitu. Alhamdulillahnya Allah menjawab di saat usia 3 bulan, di saat mau mendaftarkan gugatan cerai itu aku mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah. Jadi dan HRD-nya juga baik. Jadi pada saat mulai bekerja 1 bulan, aku bilang sama HRD-nya, Bu, aku izin ya bulan depan aku mau ikut sidang. Loh sidang apa Mbak? Sidang gugatan cerai. Jadi pada saat diceritakan dia support gitu, memberikan izin. Satu kemudahan yang Allah berikan ya Mbak Intan. Anakmu sekarang usia 7 tahun. 7 Siapa tahun. namanya Mbak? Namanya Raisa. Namanya Raisa. Raisa. Raisa paham nggak dengan kondisi saat ini? Aku sih mungkin berpikirnya dia itu mungkin batinnya udah terluka ya Mbak Intan ya. Karena kan sejak bayi sampai dia usia 7 tahun sekarang nih nggak ada sosok ayah di dalam hidupnya. Hanya ada sosok kakeknya gitu, datuknya nih ayah aku. Tapi kan qadarullahnya almarhum ayahku tuh meninggal 5 tahun lalu di saat anakku usia 2 tahun. Jadi nggak ada sosok lelaki nih, paling mungkin hanya ada abang ipar aku gitu kan ya. Jadi Raisa tuh aku bilang sih anak ini alhamdulillah dia dewasa ya. Jadi dia udah nggak pernah nanya tuh ayahku kemana. Pernah ketemu ayahnya nggak? Pernah gitu kan ya, pernah ketemu gitu kan ya. Tapi anakku tuh ngerti, nggak pernah nanya kenapa sih mama bercerai sama ayah gitu. Nggak pernah nanyain itu. Nggak pernah nanyain kenapa ya Ma teman-teman di sekolahku kok dijemput ayahnya, nggak dijemput mamahnya. Nggak pernah nanyain itu. Dari Mbak Desy ada sedih nggak sih ngeliat? Hatiku ya hancur pasti kan, sedih gitu kan. Maksudnya kita kan pengen anak kita lengkap ya, merasakan ada sosok ayah, ada sosok ibu. Kayak waktu aku kecil kan happy nih ya, aku kan punya ayah, punya mama. Tapi anakku nggak punya gitu. Jadi terkadang kalau di momen Lebaran itu, aku tuh justru di malam takbiran aku udah nangis tuh ya, udah ya Allah gitu kan. Aku berdoanya selalu pengen minta jodoh, tapi itu baru di tahun anakku usia 5 tahun, Mbak. Tadinya aku udah nggak mau nikah. Udah jauh gitu ya. Berarti sempat trauma juga ya sampai sempat trauma, nggak mau. Gitu ya? Jadi aku sempat bilang, ayo udah deh ya Allah, aku cukup bahagia dengan kehidupanku sekarang. Anakku sudah tumbuh besar, aku nggak perlulah sosok lelaki, aku bisa menghidupi diriku dan anakku sendiri. Tadinya tuh aku begitu saking egoisnya, tapi di satu sisi aku ngelihat anakku kok kayaknya dia butuh sosok seorang ayah ya, gitu. Sempat membuka diri justru itu aku membuka diri 2 tahun lalu nih Mbak Inta. Jadi mencoba lah gitu peruntungan, ayo udah bismillah deh buka hati gitu. Jujur maksudnya ada beberapa yang suka, cuman kan aku orangnya nggak nanggepin, maksudnya fokus kerja gitu kan, pulang kerja langsung pulang, ngurus anak, Sabtu Minggu aku full anak gitu kan. Jadi aku pikir ya udah deh lelaki sama aja semua, dalam hatiku tuh doktrinnya udah kayak gitu. Lelaki tuh jahat semua, yang baik cuma ayahku gitu. Udah terpatri gitu ya karena trauma ya. Jadi aku nggak mau deh buka hati lagi nih gitu. Nah pada saat di tahun kelima
pada saat anakku usia 5,5 tahun gitulah, mau 6 tahun, aku deket lagi gitu kan ya, ada sosok lelaki dari masa lalu. Jadi dia teman sekolah aku nih ceritanya, teman SD gitu kan ya. Terus ibunya sama almarhum ibuku juga udah kenal gitu, keluarga juga udah saling kenal. Mencoba lah membuka gitu kan. Ya qadarullah ya dianya juga ingin mendekati gitu kan. Jadi memang ya udah nih kita PDKT lah ya ibaratnya gitu. Memang kan sebaiknya kan anakku tuh ngomong, karena tuh anakku Masya Allah Mbak, soleha banget ya. Karena kan anakku ini aku sekolahin di sekolah Islam di SDIT. Jadi di usia 6 tahun anakku tuh memutuskan berhijab. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi di saat aku jadi mikir ya Mbak, maksudnya di saat semua ujian, cobaan yang datang, tapi ternyata Allah tuh hadirkan sosok anak yang Masya Allah luar biasa baik, yang sangat takut kepada Allah gitu kan ya, yang tanpa aku suruh sholatnya gitu, ngajinya, murojaahnya, semua itu alhamdulillah ya. Jadi aku mikirnya di balik semua ujian yang Allah berikan ke aku, ada luar biasa yang Allah titipkan berupa anak yang luar biasa soleha, yang alhamdulillah tuh yang menjadi ladang surga aku kelak nanti kan ya. Masya Allah ya, gitu. Itu dia sendiri mau. Sendiri, dia yang mau berhijab, dia yang mau memantapkan diri untuk berhijab menutup aurat. Allah sayang banget sama anak kamu. Alhamdulillah gitu. Jadi aku pikir di balik semua ujian yang Allah berikan, ya ada malaikat ini kan gitu yang ngajarin arti kesabaran gitu kan, yang maksudnya yang ngajarin kita tuh untuk terus bersyukur gitu kan, yang ya udah setelah kepergian mamaku di tahun kemarin itu kan terberat ya, jadi aku jadi anak yatim piatu. Mamaku meninggal di tahun kemarin di bulan Ramadan gitu kan, dan aku anak bungsu, kakak-kakakku kan udah ikut suaminya semua ya, udah punya keluarga masing-masing. Jadi kan ya aku struggle sendiri nih gitu. Aku membiayai anakku sendiri, kita berdua. Jadi kadang tuh kita kalau malam mau tidur tuh anakku bilang, "Ma, kita berdua ya selamanya," gitu. Jadi aduh ya Allah, maaf ya Mbak. It's okay. Maksudnya anakku tuh sampai punya pemikiran kayak gitu. Jadi kayak dia tuh ngomong apa mah kita? Iya, dia bilang, "Ma, kita berdua ya selamanya." Karena dari yang kemarin aku dekat sama yang teman sekolah, akhirnya aku kecewa lagi, menelan pil pahit lagi nih Mbak Intan gitu. Makanya aku tuh kadang, yaudah deh ta'aruf aja kali ya gitu. Karena kalau pacaran kok kayaknya sakit ya gitu. Ujung-ujungnya tuh kalau nggak kita yang disakitin atau kitanya yang kurang di mata dia gitu kan. Jadi kayaknya ya udah deh ya Allah mungkin. Nah anakku tuh ngeliat gitu, sering aku video call berantem, video call akunya nangis gitu. Karena kan aku orangnya bukan sensitif ya Mbak, maksudnya aku kan Virgo ya, baperan. Jadi anakku tuh ngeliat mama udah deh nggak usah pacaran lagi sama om itu gitu. Karena mungkin terekam di memorinya ya mungkin ya. Jadi dia mungkin kok mama aku digituin ya gitu, kok mama aku gini gitu. Jadi dia juga bilang, "Ma udah lama gitu, aku nggak apa-apa kok, mama nggak nikah lagi juga nggak apa-apa, kan kita berdua untuk selamanya gitu." Dewasa ya. Jadi dia yang bilang, "Ma udah Ma, kalau misalnya mama terluka berarti mama kan nggak cocok gitu." Ya Allah. Sampai segitunya tuh Mbak. Benar-benar jadi teman ngobrol ya. Alhamdulillah, jadi di usia 7 tahun itu tuh anakku udah segitu dewasanya ya pemikiran dia gitu. Jadi kan kadang kita nangis berantem kan mungkin dia masuk ke kamar kan dengar gitu kan ya apa yang menjadi topik pembicaraan. Jadi sampai anakku, "Ma udah lama gitu, mama fokus aja kerja gitu." Nama anakmu siapa Mbak? Raisa. Arti Raisa buat Mbak itu apa Mbak? Raisa tuh segalanya ya buat aku ya, segalanya. Dia yang ngajarin aku arti kesabaran, dia yang ngajarin ya kalau nggak ada dia aku nggak tahu deh ya Mbak.
Karena kan udah nggak punya orang tua nih, udah nggak ada siapa-siapa lagi yang aku perjuangkan gitu. Nah Raisa ini tuh jadi kan ya kita bekerja ya untuk berjuang untuk anak, struggle untuk anak gitu kan ya. Ada Raisa yang ngingetin kita untuk bersabar, lebih meredam emosi gitu kan ya. Dan yang ngajarin kita tuh untuk lebih menjadi baik lagi ya. Jadi terkadang tuh kalau misalnya pulang kerja aku kadang capek gitu ya, misalnya mama udah sholat isya belum, yuk kita sholat isya bareng yuk ma gitu. Ma cek dong apa murojah aku nih gitu. Jadi tuh aku ya Allah gitu kan ada yang mengingatkan gitu ya. Kalau dulu kan almarhum ayah nih, kamu udah sholat isya belum gitu kan ya. Sebelum istirahat gitu kan tadarus dulu lagi. Ini ada anak aku nih Mbak gitu yang luar biasa yang Allah kirim ya. Soleha banget gitu di saat dia tuh nggak pernah tuh apa namanya Raisa kamu harus belajar, kamu harus enggak. Jadi aku pulang kerja tuh dia, ma aku udah ngerjain PR, ada tugas udah mandiri sendiri. Udah mandiri alhamdulillah. Jadi kayak ngertiin kondisi mamahnya ya. Jadi dia tahu mungkin mamanya capek nih pulang kerja, dia udah melakukan kewajiban dia nih. Jadi Mbak tuh sama Raisa udah kayak ya bukan ibu anak aja tapi saling melengkapi ya. Mbak titik balikmu bisa kuat tuh kapan Mbak? Itu aku rasa di saat mamahku meninggal ya. Di saat mamahku meninggal, di saat aku gagal kedua kali ya menjalin hubungan. Tadinya kan kita udah mau merencanakan menikah nih, maksudnya mau merencanakan ya udah deh kita serius, kita apa namanya kita udah kenal keluarga gitu kan, tapi ternyata kadarulahnya aku merasakan nggak cocok gitu kan, ya udah lebih baik kita akhiri gitu. Jangan dipaksain lagi. Jangan dipaksain lagi, belajar dari yang kemarin. Betul, gitu. Betul. Jadi pada saat itu titik balik aku berserah diri kepada Allah. Yang pertama kuncinya kan di kita ya, ikhlas itu kan. Yang utama kita ikhlas. Yang terjadi ya udah terjadi, itu jadiin pelajaran gitu kan ya. Yang kedua di saat aku sholat tahajud, aku berserah diri, aku bilang ya Allah jika engkau memberikan aku jodoh kelak, aku ingin yang mencintaiku dengan tulus dan anakku gitu. Karena kan kemarin berdoanya tuh belum segitunya Mbak gitu, baru ya Allah aku pengen nikah lagi gitu. Tapi kan nggak spesifik nih doanya. Gitu. Kan katanya kalau doa kalau bisa spesifik mungkin gitu. Jadi kemarin titik balik aku tuh pada saat mamahku meninggal, terus aku gagal lagi nih menjalin hubungan gitu kan ya. Terus ternyata ada anak aku gitu kan ya. Dia nih yang selalu ada sumber kekuatan aku tuh Raisa. Jadi yang selalu ada, yang nggak pernah menganggap aku tuh gagal gitu. Mbak, ini kan Raisa kan udah lihat ya mamahnya tuh tersakiti lah ya. Jatuh bangun. Gimana Mbak, sekarang Mbak saya kasih waktu nih untuk ngomong sama Raisa. Untuk supaya Raisa jangan takut kehidupan ke depan nak. Gitu. Iya. Ya karena kan betul. Ya kan karena khawatir Raisa kan mengcapture hal-hal yang berarti tuh nikah gini ya gini. Mangga silakan Mbak, mungkin bisa nasihat Mbak buat Raisa dan anytime bisa Raisa lihat kan nasihatnya Mbak, silakan. Iya, thank you Mbak Intan. Assalamualaikum Raisa. Mama mau berpesan kelak suatu saat nanti kamu dewasa. Mama cuma hanya berdoa semoga kelak kamu menjadi anak yang cerdas pastinya, yang berakhlak baik. Karena kelak jika kamu cerdas tapi kamu tidak ada akhlaknya itu untuk apa? Jadi kamu tetap berbuat baik nantinya kelak walaupun dunia dan manusia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Jadi tetaplah berbuat baik dan ingat ada mama yang selalu ada buat kamu. Terima kasih Raisa udah menjadi sumber kekuatan untuk mama, dan kamu tahu kan Dek, kita kan berdua untuk selamanya. Jadi insya Allah selagi ada mama dan selagi ada Allah di samping kita, di hati kita, kamu jangan takut, pokoknya terus semangat belajarnya dan sesuai dengan cita-cita kamu yang ingin menjadi guru. Jadi mama akan support apapun itu Raisa, bahagia terus ya nak. Gitu. Itu nasihat yang dalam ya buat Raisa ya. Makasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi good memory buat Raisa juga. Amin. Ya karena kan ini bisa dia play anytime ya, sehingga dia tahu bahwa mamahnya itu selalu berdoa dan selalu ada buat Raisa ya. Dan benar Raisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah kita jalani saat ini ya.
Nah, Mbak, makasih banyak untuk ceritanya, sharingnya. Karena saya tahu ya Mbak ya, di luar sana banyak banget nih single mom kan. Betul. Yang mungkin dia masih bertahan dengan sakit hatinya, mungkin dia masih bertahan dengan kemarahannya, emosinya gitu ya. Tapi melihat Mbak Diah yang sangat luar biasa membuat saya menjadi lebih yakin bahwa sebenarnya nggak selamanya sedih itu ada gitu ya. Betul. Mbak, sebelum kita pamit nih ya Mbak ya, mungkin Mbak Diah nih, tadi kan udah belum apa-apa udah ngasih tipsnya luar biasa ya, bahwa ya restu orang tua itu penting. Betul. Segala macam ya. Mungkin Mbak Diah bisa kasih tips nggak untuk teman-teman semuanya nih yang sekarang lagi mencari jodoh ya gitu ya, jangan juga kekejar umur ya, Mbak Diah juga santai-santai aja gitu ya. Mungkin Mbak Diah bisa kasih tips itu ke teman-teman. Iya, terima kasih Mbak Intan. Sebelumnya sih yang tadi aku bilang ya, dulu tuh aku berdarah-darah banget Mbak, ketemu orang tuh aku males, malu ya. Jadi janda itu kan stigma janda di Indonesia masih negatif nih. Biar nggak negatif mungkin bisa gitu. Langsung kasih tips nih ke teman-teman. Oke, nah aku cuma mau ini aja sih ya Mbak, sedikit pesan aku aja untuk seluruh single mom di Indonesia. Aku tahu kalian perempuan luar biasa, perempuan hebat yang mampu berperan sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu. Kalian itu hebat, luar biasa, kalian harus hargai diri kalian. Kita perempuan single mom itu memang hati kita tuh emang harus benar-benar luar biasa ikhlas ya Mbak. Ya. Harus luar biasa ikhlas, dan satu lagi pesan aku, jangan patah semangat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan itu untuk anak, insya Allah kelak kita akan menuai hasil dari yang kita tabur itu, insya Allah. Dan aku cuma pesan sih jangan patah semangat, itu aja. Karena menjadi single mom itu kekuatannya dari diri kita sendiri, dari kita berdiri di kaki sendiri. Jadi jangan tergantung sama orang lain, jangan dengerin sama omongan orang lain, dan buka hati, dan yang paling terpenting buka koneksi, buka pergaulan dengan koneksi dengan siapapun, karena itu kan akan mendatangkan positive ways gitu ya Mbak ya. Jadi jangan terpaku di rumah aja gitu, apalagi buat single mom yang baru bercerai kayak gitu kan, pasti kan malu nih, nggak mau deh gitu. Jadi perbanyak koneksi dimanapun, karena itu akan menjadikan peluang-peluang nih untuk kita gitu. Bisa aja kan jadi sumber income ataupun ada jalan ke titik kesuksesan gitu. Karena kita nggak boleh gagal, kita harus menjadi wanita yang kuat di mata anak kita, itu aja. Dia, wanita yang kuat di mata anak kita ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Diah atas sharingnya. Terima kasih banyak Mbak Intan. Dan mungkin sedikit saya tambahkan lagi nih, tadi Mbak Diah juga di awal mengatakan bahwa bagi kalian-kalian nih yang saat ini sedang menjalin hubungan ya, baik para single mom atau benar-benar para single di luar sana ya, bahwa yang pertama menikah itu kita harus jelas nih visi misinya apa. Kita harus ngobrol pasangan kita gitu ya Mbak Diah ya. Harus ngobrol sama pasangan kita bahwa ke depannya kita pengen begini, sehingga pada saat menjalani sudah tahu tuh patternnya mau kemana gitu ya. Yang kedua, ini yang paling penting menurut saya malah, ketika orang tua tidak merestui atau orang tua ada rasa gimana ya, kurang oke dengan pasangan kita, mungkin ini saatnya bukan kita langsung memutuskan ya, tapi mendapat sinyal buat kita bahwa ada something yang mungkin orang tua melihat tapi kita belum melihat gitu ya. Betul banget. Yang ketiga ya itu tadi ya, bahwa ternyata lamanya kita berdekatan sebelum menikah tidak menjamin kita mengenal orang itu siapa ya. Jadi intinya adalah ini nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, dan seperti biasa saya berharap teman-teman yang menyaksikan di episode Titik Putih kali ini mendapatkan banyak pelajarannya, sehingga apa yang kesalahan dilakukan oleh banyak orang di luar sana ini menjadi pembelajaran buat kita dan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Amin. Terima kasih Mbak Diah sekali lagi, thank you so much ya. Dan teman-teman kita ketemu lagi di Titik Putih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Memaksakan sesuatu, jadi kita memaksakan kehendak kita, bukan yang Allah tentukan gitu. Jadi kita memaksakan nih, padahal banyak banget nih tanda-tanda sign dari Allah tuh jangan gitu, tapi kan kita memaksakan. Jadi dia juga bilang, "Ma udahlah Ma," gitu. "Aku nggak apa-apa kok, Mama nggak nikah lagi juga nggak apa-apa, kan kita berdua untuk selamanya," gitu. Dewasa ya. Di saat semua ujian, cobaan yang datang, tapi ternyata Allah tuh hadirkan sosok anak yang Masya Allah luar biasa baik, yang sangat takut kepada Allah gitu kan ya, yang tanpa aku suruh sholatnya gitu, ngajinya, murojaahnya, semua itu alhamdulillah ya. Jadi aku mikirnya di balik semua ujian yang Allah berikan ke aku, ada luar biasa yang Allah titipkan berupa anak yang luar biasa soleha, yang alhamdulillah tuh yang menjadi ladang surga aku kelak nanti kan ya.